Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas al-ismu, ta'arifuhu wa amthilatuhu wa alamatuhu. Isim, ya kita akan membahas isim, pengertian, contoh-contohnya dan tanda-tandanya. Apa itu isim, kemudian bagaimana contohnya dan seperti apa tanda-tandanya. Sebelum kita masuk, kita bahas dulu aqsamul kalimat, karena isim nanti ada di dalam pembahasan aqsamul kalimat atau pembagian kata dalam bahasa Arab. Pembagian kata dalam bahasa Arab, aqsamul kalimat, yang pertama ismun, yang nanti insyaallah akan kita bahas. Kemudian aqsamul kalimat, pembagian kata yang kedua yaitu fi'lun, fi'il. Ya, nanti akan kita bahas setelah pembahasan isim di video selanjutnya. Kemudian pembagian kata yang ketiga yaitu harfun, harf. Kata dalam bahasa Arab yang dia tidak bisa sempurna dalam kalimat kecuali dengan kata-kata yang lain. Tidak sempurna dia kalimatnya. Nah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan bahas isim. Ya, aqsamul kalimat dalam bahasa Arab, ya, kata-katanya ada tiga jenisnya. Yang pertama isim, fi'il, harf. Sehingga dalam bahasa Arab ada tiga, ya. Jenis katanya ada tiga. Baik, isim sendiri, ya, kita akan lebih mempelajari isim untuk video kali ini. Ya, bagaimana isim, pengertiannya seperti apa, contoh, kemudian tanda-tandanya seperti apa atau bagaimana. Nah, ismun, kita akan bahas ismun. Ta'arifuhu, pengertian dari ismun adalah, pengertiannya, kalimatun dalat ala ma'nan walam tuqtaran bi zamanin, suatu kata yang menunjukkan pada makna tertentu dan tidak dipengaruhi oleh waktu. Jadi kata ini tidak dipengaruhi oleh waktu, yaitu isim adalah kata dalam bahasa Arab yang dia tidak dipengaruhi oleh waktu. Kemudian contoh-contohnya, amthilatuhu, contoh-contohnya Muhammadun, Aliyun, Fatimatu, Aisyatu. Nama-nama orang kita masukkan atau kita kategorikan ke dalam isim. Karena apa? Karena nama-nama orang tidak dipengaruhi oleh waktu. Kemudian contoh-contoh yang kedua adalah kitabun, kursiyun, sayyaratun, baitun, madrasatun, mudarrisun, tabibatun. Kitabun, buku, kemudian kursi, sayyaratun, mobil, baitun, rumah, madrasatun, sekolah, mudarrisun, guru, tabibatun, dokter. Berarti kata benda dan profesi masuk ke dalam kategori isim, ya, karena tidak dipengaruhi oleh waktu. Kemudian kita masuk ke beberapa contoh dari contoh-contoh isim, yaitu yang kelompok yang ketiga. Zahratun, syajaratun, mauzun, burtuqalun, asadun, qibtun, filun. Zahra artinya bunga, syajaratun artinya pohon, mauzun pisang, burtuqalun jeruk, asadun singa, qibtun kucing, filun gajah. Berarti untuk tumbuh-tumbuhan, kemudian buah-buahan, dan nama hewan itu masuk ke dalam ismun, jenis kata yaitu ismun. Kemudian yang keempat, Indonesia, negara Indonesia, As-Saudiyah, negara Saudi, Isbania, negara Spanyol, Makkah, Al-Madinah, kota Madinah, Jakarta, kota Jakarta. Berarti ini ana ambilkan contoh-contoh, beberapa contoh aja, ya. Nama-nama negara dan nama-nama kota, sehingga semua nama-nama negara dan nama kota di dunia ini itu masuk ke dalam kategori ismun. Sekarang kita masuk ke alamatuhu, tanda-tandanya. Tanda-tanda isim seperti apa? Yang pertama al-jarru, ya, atau bisa diawali oleh huruf jar. Nanti huruf jar sendiri mungkin kita akan bahas di video yang lainnya. Contohnya di sini azhabu ilal madrasati. Berarti kata al-madrasati itu disebut dengan isim. Mengapa? Karena diawali oleh kata ila dan harokatnya kasroh. Al-madrasati. Kemudian yang kedua at-tanwinu. Tanwin harokat an, in, un. Kata-kata to'aman itu berharokat an. Kemudian qalamun, hadza qalamun. Mun berarti itu masuk ke dalam isim. Berarti kalau misalkan yang bertanwin dia isim. Kemudian yang ketiga, tanda yang ketiga itu an-nida, ya Muhammadu, ya Fatimatu. Dalam bahasa Arab kalau kita mau memanggil seseorang itu menggunakan ya.
Ya Muhammad, berarti kalau ada kata yang datang setelah ya itu disebut dengan isim. Kemudian yang keempat, beralif lam. Al-baitu, as-sayyaratu. Semua kata yang beralif lam itu bisa disebut isim, atau isim itu boleh beralif lam. Yang kelima, at-ta'u al-marbutati. At-ta'ul marbutatu, afwan ini salah. Al-hadiqatu ghurfatun khadijatu, ya. Ini harokat huruf terakhirnya itu tak yang bulat. Kalau tak yang terbuka itu bukan tak marbutah. Baik. Berarti ada 4 tadi ya. Kemudian selain yang 4 itu, ya, minal asma'i, di antara kata-kata yang masuk ke dalam jenis isim. Yang pertama, asmaul isyarati, isim-isim isyarah, kata untuk menunjukkan sesuatu, ini itu, ya, hadza hadhihi hadzani hatani haula'i dzalika tilka, dan seterusnya, ya, kata untuk menunjukkan sesuatu, hadza ini. Kemudian al asmaul mausulah, kata sambung, alladzi, yang, ya, yang di sini, alladzi, allati, yang untuk laki-laki, untuk perempuan, alladzani, allatani, alladzina, allati. Berarti isim mausul. Berarti alladzi itu isim mausul dan dia masuk ke dalam jenis isim. Kemudian jenis isim yang ketiga, di antara selain yang 4 yang tadi kita sampaikan itu, huwa. Ad-dhamair, dia masuk ke dalam dhamir-dhamir, atau dhamir-dhamir termasuk ke dalam isim. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, dan seterusnya. Kemudian asmaul istifham, isim-isim istifham atau kata tanya dalam bahasa Arab. Man, siapa, madza, apa, limadza, kenapa, mata, kapan, aina, di mana atau mana atau kemana, kaifa, bagaimana. Ya, kata untuk menanyakan dalam bahasa Arab itu disebut dengan isim. Kemudian yang kelima di antara 4, berarti ini yang ke-9 hitungannya, al-masadir, masdar-masdar dari fi'il yang sudah kita pelajari. Ya, contohnya di sini khurujun, i'lanun, ziyarah. Baik. Berarti ini tidak memiliki tanda-tanda khusus yang tadi, tapi ini termasuk ke dalam isim. Nah, demikian pembahasan kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Nantikan pembahasan lainnya di video-video selanjutnya. Naktafi bihadzal qadar. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.